Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saprida, kelas SI 7R. NIM saya 18220565. Saya mahasiswa dari STM Royal Kisaran. Di sini saya akan mengerjakan UTS saya atau menyelesaikan UTS saya tentang kerangka kerja atau framework ISO dari Tata Kelola Teknologi Informasi yang diberikan oleh dosen pengampun saya, yaitu Ibu Tika Kristi, MKOM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ISO, jenis-jenis ISO, tujuan ISO, pentingnya penerapan ISO dalam bisnis atau perusahaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian Tata Kelola Teknologi Informasi. Tata kelola teknologi informasi adalah suatu cabang dari tata kelola pada perusahaan atau organisasi dengan fokus tertentu, yakni sistem informasi, teknologi informasi, serta manajemen kinerja dan risiko yang akan terjadi pada perusahaan. Tata kelola teknologi informasi berfokus pada dua hal, yaitu upaya teknologi informasi dalam memberikan nilai tambah bagi bisnis. Yang kedua, penanganan risiko ketika sudah dilaksanakan. Kerangka kerja dalam tata kelola teknologi informasi atau framework yaitu ada COBIT, ISO, ITIL, CO, dan masih banyak lagi. Di sini saya mendapatkan judul yaitu tentang ISO. Pengertian ISO atau The International Organization for Standardization adalah badan non-pemerintah yang terdiri dari lebih 160 negara. ISO bertanggung jawab dalam mengembangkan standar untuk berbagai industri yang mempromosikan kualitas, keamanan, dan efisiensi pada produk yang ada pada perusahaannya. Meskipun tidak ada perusahaan yang dipaksa untuk mematuhi standar ISO, namun pemasok yang sudah terdaftar pada ISO akan mengelola bisnis dengan standar dan konsisten, mendorong pemborosan dan biaya, serta mendorong kualitas produk dan juga pengiriman. Dengan adanya organisasi ini akan membuat ISO memberikan spesifikasi untuk kelas dunia dalam berbagai macam hal. Perusahaan yang telah terverifikasi oleh ISO akan berpeluang dalam memenangkan persaingan pasar global tersebut, memberikan jaminan kualitas produk agar konsumen lebih percaya terhadap produk tersebut. Jenis-jenis ISO ini sudah banyak digunakan oleh banyak produk di Indonesia, yaitu ada ISO 9001 adalah standar yang memiliki banyak manfaat bagi industri manufaktur yang dapat membantu memberikan inspirasi kepada perusahaan untuk menemukan cara yang lebih efektif secara permanen dalam menyelesaikan masalah tentang kualitas dan masalah terkait biaya untuk memenuhi kualitas produk yang ditentukan atau diinginkan pelanggan, seperti standar keamanan. Yang kedua ada ISO 17025. IEC itu adalah sertifikat ISO. Jenis ISO ini digunakan oleh perusahaan yang memiliki persyaratan lembaga pengujian, misalnya laboratorium dengan jenis yang standar. Selanjutnya ada ISO 28000, adalah jenis ISO yang memiliki standar internasional yang membahas persyaratan sistem manajemen keamanan untuk rantai pasokan dan mengelolanya saat muncul masalah dalam rantai pasokan dalam perusahaan. Selanjutnya ada ISO 5001, adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan bagi organisasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan meningkatkan standar atau sistem manajemen energi atau kinerja karyawan dalam proses menjalankan pekerjaan sehingga mendapatkan tujuan atau target yang diinginkan. Selanjutnya ada ISO 22000. Standar adalah standar internasional yang diterima secara global yang ditetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan pangan dari produsen ke konsumen. Selanjutnya ada ISO IEC 27001, adalah standar internasional yang menetapkan spesifikasi untuk sistem manajemen keamanan informasi. ISO ini juga merupakan kerangka kerja yang membantu organisasi dalam membangun, menerapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi dengan cara memantau dan menangani sumber daya manusia atau
karyawannya, prosesnya, serta teknologinya. Selanjutnya ada ISO TC 16949 adalah persyaratan sistem kualitas umum yang dikembangkan bersama oleh industri otomotif Amerika Serikat, Jerman, Perancis, dan Italia dalam upaya terpaksa untuk meningkatkan kualitas dan memastikan integritas pasokan ke industri. ISO ini yaitu berupa jenis rakitan dan suku cadang untuk pasokan ke industri. Yang selanjutnya ada ISO 45001 adalah kerangka kerja untuk semua organisasi yang ingin meningkatkan kinerja masyarakat, manajemen kesehatan dan keselamatan kerja mereka dengan tujuan menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi karyawan dan pengunjung. Selanjutnya ada ISO 37001 adalah sistem manajemen anti suap yang dirancang untuk membantu organisasi menerapkan, memelihara dan meningkatkan program anti suap. Selanjutnya ada tujuan ISO dalam bisnis. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Hal ini penting terutama jika Anda ingin bersaing pada market global. Baik Anda sebagai calon konsumen atau konsumennya, pada bisnis harus memiliki tingkat kepercayaan brand yang lebih tinggi jika produk atau layanan yang mereka gunakan sudah sesuai standar yang berlaku. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan goodwill perusahaan, yaitu yang dimaksudkan adalah meningkatkan citra yang baik perusahaan akan dipandang oleh perusahaan mana saja dengan menggunakan sertifikat ISO. Yang keempat, mencegah pemborosan. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan konsumen, yaitu lebih meningkatkan dan mempertahankan kualitas produk yang lebih baik lagi. Yang keenam, menjamin kualitas sesuai dengan standar internasional, yaitu sesuai dengan peraturan ada di perusahaan dan sesuai dengan standar yang ada di perusahaan itu atau sesuai dengan ISO. Pentingnya ISO dalam bisnis yaitu sudah tentu akan memudahkan Anda atau perusahaan dalam mengetahui sebuah masalah dan juga menemukan solusi dari masalah yang terjadi pada produk atau perusahaan Anda. Dengan menggunakan standar ini dapat mengantisipasi atau cara untuk mencegah masalah pada produk maupun pelayanan yang diberikan pada konsumen jika sesuatu tiba-tiba terjadi atau masalah apapun itu. Dengan begitu, perusahaan akan mendapatkan banyak keuntungan dalam berbisnis dan juga perusahaan Anda akan terkenal dan banyak perusahaan lain yang ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda. Penerapan ISO pada perusahaan yaitu meningkatkan efisiensi kegiatan, meningkatkan daya saing, meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, mengurangi resiko, meningkatkan penataan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan, memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan, meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan atau bekerja sama dengan perusahaan lain, mendapatkan kepercayaan dari konsumen, mitra kerja, atau pemodal. Kesimpulannya yaitu dengan menggunakan ISO, sebuah bisnis akan mendapatkan keuntungan sehingga perusahaan dapat bersaing secara global. Dengan persaingan tersebut akan membuat konsumen lebih percaya dan meningkatkan keuntungan pada perusahaan. Hal lain yang tidak kalah penting dalam pengelolaan bisnis adalah memperhatikan pembukuan dan urusan finansial usaha secara menyeluruh dan memperhatikan serta mempertahankan dan mengembangkan kualitas yang ada pada produk kita atau meningkatkan kinerja kita agar mendapatkan banyak keuntungan dan perusahaan kita atau produk kita terkenal oleh perusahaan lain atau banyak peminatnya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.